Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 405. Tidak lama setelah meminum air tersebut, Liu Pingping mengeluh bahwa dia lapar lagi, jadi Lian hanya bisa menemukan beberapa buah-buahan liar, mengunyahnya dan memasukkannya ke mulutnya. Lian tidak menganggur sepanjang malam, entah memberinya air atau makanan. Liu Pingping akhirnya tertidur ketika langit baru saja mulai terang. Demamnya sudah hilang. Lian menyentuh dahi Liu Pingping dan melihat bahwa dia tidak lagi demam dan kulitnya jauh lebih baik. Dia tahu bahwa wanita ini telah melewati kesulitan besar dalam hidupnya dan tidak dapat mati. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah jurang, dan Lian pun kaget. Masih ada 3 orang yang belum terpecahkan. Kamu seharusnya baik-baik saja bersembunyi di sini. Lian menemukan dahan, rumput, dan dedaunan untuk menutupi Liu Pingping. Selama dia tidak bertemu binatang liar, nyawa Liu Pingping tidak akan dalam bahaya. Setelah memeriksa untuk memastikan tidak ada kekurangan, Lian mengambil senjata dan perlengkapannya dan berjalan menuju jurang. Dia berhenti ketika jaraknya sekitar 500 meter dari jurang. Medan di sini datar dan pemandangannya relatif luas sehingga dipilih oleh Ang Li sebagai tempat untuk menyergap musuh. Beberapa menit kemudian, Ang Li menggunakan 4 senapan tambahan di tangannya untuk memasang 4 jebakan yang lebih mencolok, dan kemudian bersembunyi di balik jebakan tersebut. Di jurang. Ketiga penembak jitu Tianbang tinggal di sarang mereka sepanjang malam, dan baru subuh mereka melepaskan tembakan dan menemukan bahwa satu-satunya yang berdiri di depan mereka hanyalah mayat. Hal ini membuat mereka bertiga sangat marah. Seseorang sedang membantu Liu Pingping. Pasti anak laki-laki bernama Lian itu. Cek-cek. Karena mereka bersama, mereka bisa mati bersama di bawah senjata kita. Mereka bertiga memutuskan bahwa Lian dan Liu Pingping bersama-sama. Yang penting Liu Pingping terluka parah dan sangat merepotkan. Melanjutkan ke depan sekitar 200 meter, mereka bertiga sampai di pintu keluar di sisi lain jurang. Di sini, mereka bertiga kembali menemukan jebakan yang ditinggalkan Ang Li, 2 senapan Nasin Mogen yang disembunyikan di kedua sisi pintu keluar. Kedua senapan disembunyikan di rerumputan, dengan hanya sebagian kecil moncongnya yang terbuka, membuatnya tampak seperti penembak jitu yang bersembunyi di dalamnya. Selain itu, jumlah 2 senjata tersebut bertepatan dengan jumlah Lian dan Liu Pingping, dan mereka salah mengira bahwa keduanya bersembunyi di sini untuk menyergap. Boom, boom. Butuh waktu setengah jam penuh bagi ketiga penembak jitu Tianbang untuk menembak, dan kemudian mereka memutuskan bahwa tidak ada seorang pun di rumput sama sekali, hanya 2 senapan Mosin Nagant tanpa peluru. Dimainkan lagi. Kemarahan di hati ketiga orang itu tidak bisa membantu tetapi meningkat sedikit, dan mereka terus mencari ke depan di sepanjang jejak yang tertinggal di hutan. Mereka bertiga tahu bahwa Lian sekuat penembak jitu Tianbang mereka, jika tidak ada yang akan mati di tangan Lian, jadi mereka ekstra hati-hati. 1 jam kemudian, mereka bertiga berjalan sejauh 500 meter, dan kemudian mereka menemukan jebakan yang ditinggalkan oleh Ang Li. Menyebar, mengintai, mengepung, menembak. Ketiga pria itu menghabiskan 10 menit untuk menyerang, hanya untuk menemukan senapan lain yang sudah diturunkan. Dalam 2 jam berikutnya, ketiganya menghadapi 3 jebakan serupa. Setiap kali mereka bertiga tidak berani gegabah dan mengabdikan diri sepenuh hati untuk berperang, akibatnya berkali-kali mereka gagal dan tidak ada yang ditemukan kecuali senapan yang kosong. Kemarahan di hati ketiga orang tersebut tanpa disadari semakin membara, dan kewarasan ketiga orang tersebut pun terhapus sedikit demi sedikit karena jebakan yang terlewat satu persatu. Waktu berakhirnya game kematian semakin dekat, dan tak satu pun dari ketiganya menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi setenang sebelumnya. Mereka semua marah dengan jebakan yang dibuat oleh Ang Li. Di permukaan, ketiganya masih maju dalam formasi pertahanan mereka. 1 orang berjalan di depan, dan 2 orang lainnya mengikuti di belakang dalam formasi segitiga yang khas. Salah satu kelebihan formasi ini adalah jika orang yang berjalan di depan diserang, 2 orang di belakangnya bisa langsung memperkuatnya. Demikian pula, tidak peduli siapa di antara 2 orang lainnya yang diserang, rekannya dapat segera memberikan bala bantuan. Setelah beberapa menit, musuh yang berjalan di depan melihat semak-semak 30 atau 40 meter jauhnya. Semak tersebut akan menarik perhatiannya karena merupakan tempat yang mudah untuk menyembunyikan penembak jitu. Namun, dia segera menemukan moncong kecil pistol terlihat di tengah semak-semak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dalam hatinya. Ini adalah trik kecil yang membosankan lagi. Jika bukan karena moncong kecilnya yang terbuka, semak-semak akan mengingatkannya untuk melakukan pemeriksaan. Justru karena moncongnya yang kecil inilah dia memilih untuk mengabaikan semak-semak. Sepanjang perjalanan, Lian memasang 6 atau 7 jebakan satu demi satu, sehingga musuh dapat melarikan diri lagi dan lagi. Ini adalah permainan pikiran dan membangun kebiasaan. Ini seperti membuka ukurannya. Jika yang besar dibuka 7 kali berturut-turut, Anda dapat dengan mudah berharap bahwa yang besar akan dibuka di lain waktu. Ang Li telah membuat musuh mengembangkan kebiasaan berpikir secara naluriah bahwa ini juga merupakan jebakan kosong yang hanya berisi senapan Mosin Nagant. Faktanya, Ang Li bersembunyi di semak-semak di sini.
Sekalipun musuh belum membentuk kebiasaan dan masih tetap waspada, Lian tidak perlu terlalu khawatir. Semak-semak memberinya perlindungan yang hampir sempurna, membuatnya tidak terlihat oleh musuh-musuhnya. Sebaliknya, posisi musuh relatif terbuka dan moncongnya akan terekspos seluruhnya. Melihat musuh pertama mengabaikannya dan terus bergerak maju, Lian tahu bahwa rencananya berhasil. Ketika jarak antara musuh pertama dan Lian kurang dari 30 meter, dua musuh lainnya yang mengikuti di belakang juga terkena senjata Lian. Saat ini, tidak ada bunker dalam jarak 4 hingga 5 meter dari musuh pertama, dan hanya ada beberapa pohon setinggi pinggang di sekitar dua bunker lainnya. Lian tidak bisa menunggu lebih lama lagi, terutama karena musuh pertama terlalu dekat dengannya, begitu dekat sehingga dia bisa menjangkaunya dengan ujung jarinya. Bang! Ang Li menarik pelatuknya dan dengan santai membunuh salah satu dari dua musuh yang mengikutinya, lalu dengan cepat memindahkan moncongnya ke musuh pertama. Saat suara tembakan terdengar, saraf musuh pertama sepertinya patah. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dianggap sebagai senjata kosong tanpa peluru akan meledak. Pada saat itulah dia menyadari bahwa tidak ada bunker di sekitarnya untuk bersembunyi, hanya rumput liar yang rendah. Dia segera mengangkat moncong senjatanya dan menarik pelatuknya ke arah semak-semak yang berjarak 20 meter. Hampir di saat yang bersamaan, pistol Ang Li berbunyi lagi. Engah! Peluru musuh menyerempet bahu Lian dan menembus tanah. Peluru Ang Li meledakkan kepala musuh, dan tubuhnya terhempas ke belakang. Hanya dalam 3 detik, Ang Li melenyapkan dua penembak Jitu Tianbang. Dia tidak terus menembak, tetapi dia menarik moncongnya sedikit ke belakang, menyembunyikannya sepenuhnya di semak-semak, dan pada saat yang sama menggunakan kakinya untuk mengaitkan semak-semak di sekitarnya, menciptakan ilusi perpindahan. Ketika musuh terakhir mendengar suara tembakan pertama, dia secara naluriah melompat ke belakang pohon di sebelahnya dan bersembunyi. Kemudian dia mendengar suara tembakan kedua dan suara tumbuh-tumbuhan yang bergoyang. Bab 406. Di medan perang, peluang seringkali berlalu dalam sekejap. Standar untuk mengukur seorang penembak jitu seringkali adalah apakah dia dapat memanfaatkan peluang yang ada. Bahaya dan peluang ada. Peluang juga ada bersamaan dengan bahaya. Kehilangan kesempatan untuk membunuh musuh umumnya hanya akan menyebabkan kegagalan misi, namun kesalahan dalam analisis seringkali berakibat fatal. Ingin lari. Penembak Jitu Tianbang terakhir tertipu, mengira Lian ingin bergerak setelah melepaskan dua tembakan di tempat yang sama. Secepat kilat, dia mencondongkan badannya setengah dari balik pohon, dengan senapan sniper sudah ada di bahunya dan menarik pelatuknya. Bang! Keahlian menembaknya sangat akurat, dan pelurunya menghilang ke semak-semak yang bergoyang. Jika Ang Li benar-benar bergerak, kemungkinan besar peluru akan mengenai dirinya. Bahkan jika Anda tidak membunuhnya dengan satu tembakan, Anda tetap akan terluka. Sayangnya Lian tidak bergerak, dia hanya menggunakan kakinya untuk mengaitkan semak-semak untuk menciptakan ilusi. Moncong senjata yang tadinya terendam di semak-semak kembali terentang, disusul dengan suara tembakan. Ketika penembak jitu terakhir melihat moncongnya yang hilang muncul kembali di tempatnya, dia tahu dia telah ditipu, tetapi sudah terlambat untuk mengambil tindakan perbaikan. Dia hanya merasakan sesuatu masuk ke otaknya dari sela-sela alisnya. Saat ini, dia tidak merasakan sakit apapun, tetapi matanya merah darah, dan semuanya membeku di gambar ini. Panggilan. Lian diam-diam menghela nafas lega dan menoleh untuk melihat potongan kecil sepatu yang telah tergigit peluru. Sedikit lagi, kakiku akan menjadi tidak berguna. Keluar dari semak-semak, Lian sekali lagi memastikan kematian 3 musuh. Dengan ini, ke-9 penembak Jitu Tianbang terbunuh, dan Ang Li telah menyelesaikan misi siluman di game Blitz pertama. Game kematian ketiga belum berakhir, ada pemain lain Liu Pingping. Lian khawatir Liu Pingping akan dimakan binatang liar, jadi dia kembali dengan cara yang sama. Di mana orangnya? Cabang-cabang pohon yang digunakan untuk menutupi Liu Pingping dibuang ke samping, dan Liu Pingping, yang bersembunyi di semak-semak, menghilang. Lian memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada jejak binatang buas di sekitarnya. Dengan kata lain, Liu Pingping pergi sendiri. Wanita itu tampaknya baik-baik saja. Lian memikirkannya, dan berbaring di tempat Liu Pingping berbaring sebelumnya, menutupi dirinya dengan dahan pohon lagi. Ada waktu kurang dari 4 jam hingga akhir permainan. Ang Li hanya perlu bersembunyi di sini selama 4 jam untuk melewati game kematian ketiga. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa 5 menit sebelum pertandingan usai. Untuk beberapa alasan selama periode ini, Lian memikirkan Liu Pingping beberapa kali. Memikirkan gadis yang menyusu dengan rakus seperti bayi, memikirkan apakah dia akan berada dalam bahaya ketika dia baru bangun tidur. Setiap kali Liu Pingping terlintas dalam pikirannya, Lian segera membuangnya. Orang itu berasal dari jiwa naga dan ingin mendapatkan cincin naga hitam dariku. Dan gadis itu Su Xiaomei, dia mungkin mendekatiku karena cincin naga hitam. Lian telah memutuskan untuk menggali rahasia cincin naga hitam setelah game kematian selesai. Wow! Tiba-tiba terdengar suara berisik dari depan. Lian segera mengalihkan pandangannya, tetapi tidak melihat apapun. Itu mungkin suara yang dibuat oleh hewan kecil secara tidak sengaja. Wow! Semenit kemudian suara yang sama terdengar dari arah lain. Lian berbalik dan tidak melihat apapun. Dalam beberapa menit berikutnya, suara serupa terdengar setiap menit, dan Lian tidak dapat melihat siapapun setiap saat.
Satu hal yang pasti, suara itu terus bergerak, semakin dekat dengan saya. Wow! Suara itu terdengar lagi, kali ini kurang dari 2 meter dari Lian. Lian mengalihkan pandangannya. Tidak ada seorang pun di sana, tapi dia melihat batu seukuran kepalan tangan di semak-semak. Itu yang menyebabkan suara itu. Tentu saja batu itu tidak terbang ke sini dengan sendirinya, melainkan terlempar ke sini. Selain dirinya, satu-satunya orang yang hidup di seluruh area permainan adalah Liu Pingping. Lian diam-diam menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, wanita ini benar-benar tidak membuat orang khawatir. Panggilan. Nafas niat membunuh yang kuat tiba-tiba keluar dari udara. Lian menggunakan seluruh kekuatannya dan menerkam seperti harimau. Wow! Sesosok muncul di tempat persembunyian Lian, itu adalah Liu Pingping. Dia memegang pedang di tangannya, dan seluruh bilahnya tertusuk ke tanah. Jika Ang Li tidak melompat tepat waktu, pisau itu akan menembus tubuhnya. Aku masih menyerahkan pisau itu padanya. Lian menghela nafas secara diam-diam lagi. Ketika dia pergi, dia khawatir Liu Pingping akan bertemu dengan binatang liar, jadi dia sengaja meninggalkan pisau untuk membela diri. Siapa sangka wanita ini justru menggunakan pisau untuk bunuh diri. Ironis sekali. Wow! Liu Pingping mengeluarkan pisaunya dan menikam Lian lagi, berkata dengan wajah dingin, tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Kamu pikir aku akan mendapatkannya kembali, kan? Lian menghindar untuk menghindari serangan Liu Pingping. Alasan kenapa saya memilih bersembunyi di tempat ini sama dengan legenda di medan perang bahwa 2 peluru tidak akan mendarat di tempat yang sama. Saya pikir Liu Pingping pergi dari sini dan tidak akan kembali lagi ke sini, tetapi dia masih menemukannya. Liu Pingping melukai bahu kanannya dan hanya bisa menggunakan tangan kirinya untuk memegang pisau untuk menyerang Lian. Selain itu, tubuhnya belum pulih, dan serangannya jauh lebih buruk daripada pertarungan kedua. Setidaknya Ang Li bisa mengatasinya dengan mudah dan melakukan serangan balik. Liu Pingping melawan dengan penuh semangat, mencoba mempertahankan keunggulannya, tetapi dia perlahan-lahan kehilangan kekuatan. Kamu punya kesempatan untuk membunuhku, kenapa kamu tidak menembak? Liu Pingping bertanya sambil menyerang. Jika kamu mati, mereka akan mengirim yang lain. Jawab Lian. Dia tidak terlalu menyukai Liu Pingping, dan suatu saat dia bahkan ingin membunuh wanita ini. Tetapi ketika wanita ini dalam bahaya dan akan mati, Lian tiba-tiba ingin memahami 2 hal. Pertama, Liu Pingping menyerang orang lain bukan demi uang, tetapi karena dia tidak ingin mati di tangan penembak Jitu Tianbang. Tidak peduli apa motifnya, Lian harus berterima kasih padanya. Kedua, jika Liu Pingping mati, jiwa naga pasti akan mengirimkan seseorang yang lebih kuat. Oleh karena itu, Ang Li harus menjaga Liu Pingping tetap hidup. Mengapa wanita ini begitu putus asa? Lian masih belum bisa memahaminya. Jika Liu Pingping memiliki rambut panjang, dia akan menjadi wanita cantik yang lembut dan berbudi luhur seperti Su Xiaomei. Tapi dia mencukur rambutnya dan menunjukkan tampang yang tegas. Seperti sekarang. Dia jelas terluka dan sangat lemah, tapi dia masih memberi orang perasaan bertarung dengan kekuatan terakhir di tubuhnya, tanpa mempedulikan hidup atau matinya sendiri. Dia lebih menghargai kemenangan atau kekalahan daripada nyawanya sendiri. Untuk menang, dia bahkan akan mengorbankan nyawanya sendiri. Ledakan. Su Xiaomei dipukul di perutnya oleh Ang Li dengan gagang senjatanya. Tubuhnya bungkuk seperti udang, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, tetapi tidak ada kelambatan dalam gerakannya. Sutra. Pedang tajam itu menembus kehampaan, dan ujung pisaunya menusuk ke jantung Lian. Bab 407. Lian mengerutkan kening. Saya ingin wanita ini sedikit menderita dan mundur, tetapi saya tidak menyangka dia akan begitu putus asa. Ujung pisaunya telah menembus ke meja Lian dan menyentuh kulitnya. Teruslah bergerak maju dan Anda akan mampu menembus otot dan masuk ke jantung. Berdengung. Lian merasakan sedikit getaran di pergelangan tangannya, yang merupakan getaran di akhir hitungan mundur 72 jam. Serangan Liu Pingping tiba-tiba berhenti. Wanita ini menyerang Philip dan saya di akhir pertandingan terakhir. Bagaimana dia bisa mengikuti aturan kali ini? Kamu selamat dari malapetaka kali ini. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan sebaik ini lain kali. Liu Pingping mendengus dingin, berbalik dan pergi. Lian melihat kepergian Liu Pingping dan tersenyum tipis, dan berkata pada dirinya sendiri, gadis ini sangat keras kepala meskipun dia tidak mau membunuhku. Liu Pingping tidak pergi jauh, bersembunyi di dekatnya dan melihat Lian dijemput oleh helikopter. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bibirnya, dengan ekspresi yang sangat rumit di matanya. Alasan mengapa dia mengambil tugas ini adalah karena konfrontasinya dengan Su Xiaomei, dan dia ingin membunuh Lian untuk membalas Su Xiaomei. Setelah 2 duel game kematian, pikirannya berangsur-angsur berubah. Terutama ketika dia bangun dan mengingat bagaimana Lian merawatnya, dia merasa seperti mimpi. Lian, kamu menyelamatkan hidupku. Cepat atau lambat, aku akan menemukan cara untuk mengembalikannya padamu. Tadi itu benar-benar berbahaya. Jika masih ada waktu lagi, Lian mungkin sudah mati karena pisau wanita itu. Wanita itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Lian jelas menyelamatkannya, tapi dia tetap menyerang Lian. Hehe. Bukan wanita itu yang mencium Lian tadi malam. Apa menurutmu akan terjadi sesuatu di antara mereka? Saya harap tidak terjadi apa-apa. Wanita itu terlalu tangguh.
Menurutku juga begitu. Orang-orang di internet sedang mendiskusikan game Bleach ketiga, dan semua orang senang karena Ang Lee berhasil melewatinya. Namun yang paling banyak dibicarakan adalah Liu Pingping. Ada yang menyebut wanita ini tidak tahu berterima kasih, ada pula yang berspekulasi bahwa dia akan menjalin hubungan dengan Lian. Su Xiaomei secara alami melihat pemandangan ini. Dia mengatupkan kedua tangannya, sedikit mengernyit, menatap Liu Pingping di layar dan berbisik pada dirinya sendiri. Liu Pingping, apa rencanamu? Di antara semua penonton, hanya Su Xiaomei yang tahu bahwa terlepas dari apakah misi Liu Pingping adalah membunuh Lian atau mendapatkan cincin naga hitam, misinya telah gagal. Akan ada hukuman untuk kegagalan misi. Seperti pada akhir dua game Bleach sebelumnya, Ang Lee mendapat libur 7 hari dan sejumlah uang. Jessie menyeret Lian ke hotel termewah di Brazil untuk melayaninya selama 1 malam. Wanita liar ini membayar biaya selama 7 hari dan berencana menghabiskan liburan 7 hari di kamar bersama Lian. Lian melarikan diri pada malam berikutnya. Tidak mungkin untuk tidak pergi. Cobalah 7 kali sehari, selama 1 jam setiap kali, selama 7 hari berturut-turut. Wanita ini tidak bisa diberi makan, dan Lian khawatir dia akan mati dalam perutnya. Arab Saudi. Ang Lee datang lagi ke peternakan unta Fali. Terutama karena semua saudara dan temanku ada di sini, dan sepertinya tidak ada tempat lain untuk dikunjungi kecuali di sini. Setelah menerima sambutan hangat dan semua orang bersenang-senang tanpa mabuk, Lian berbaring sendirian di tempat tidur dan memikirkan Liu Pingping lagi. Liu Pingping datang ke sini untuk mendapatkan cincin naga hitam. Jiwa naga ingin mendapatkan cincin naga hitam. Lian mengeluarkan cincin naga hitam dan mempelajarinya di bawah lampu sepanjang malam, tetapi tidak dapat melihat petunjuk apapun. Cincin naga hitam terbuat dari bahan khusus, dan Lian tidak tahu terbuat dari apa. Prosesnya bahkan lebih rumit. Lian mencoba menggunakan belati untuk memotong ujung kecilnya untuk dipelajari. Bahan cincin naga hitam ternyata sangat keras. Bukan berarti tidak ada cara untuk memisahkannya dengan menggunakan alat khusus, namun karena saya khawatir akan merusak cincin naga hitam itu sendiri, pada akhirnya saya harus menyerah. Mungkin kesempatan belum datang, dan ketika kesempatan itu tiba, rahasia cincin naga hitam dengan sendirinya akan terbuka. Lian menyingkirkan cincin naga hitam dan mencoba mencari rahasia cincin naga hitam di internet, tetapi tidak menemukan apapun. Dalam beberapa hari berikutnya, Lian tinggal sendirian di kamarnya dan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia sedang mengasingkan diri. Ali dan yang lainnya mengira Lian berada di bawah terlalu banyak tekanan, jadi tidak ada yang mengganggunya. Memang benar identitas Old A terlalu misterius. Ali menggunakan segala macam koneksi, dan Chaizi bahkan menggunakan teknik hacking untuk mencari, namun hasilnya tidak ada informasi sama sekali. Pada akhirnya semua orang malah curiga kalau Old A itu tidak ada sama sekali dan merupakan karakter yang sengaja dihilangkan oleh broker dan Death Forum. Tidak peduli apa yang dipikirkan semua orang, waktu untuk game kematian terakhir semakin dekat, dan tanpa disadari semua orang menjadi gugup. Semakin misterius seseorang, semakin tak terduga dia. Jika Anda memahami musuh dan mengetahui bahwa mereka lebih kuat dari Anda mungkin bisa menemukan cara untuk mengungguli mereka. Namun jika kamu sama sekali tidak memahami musuhmu dan tidak mengetahui seberapa kuat dia, maka kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah sebabnya mengapa semua orang mengira Ang Lee berada di bawah banyak tekanan. Lian menghabiskan beberapa hari dalam pengasingan, tapi sebenarnya dia tidak berada di bawah tekanan sebanyak yang dibayangkan orang lain. Dalam beberapa hari terakhir, kecuali hari pertama mempelajari cincin naga hitam, Lian menghabiskan sisa hari berlatih teknik pernapasan penyu. Sementara itu, Lian mencoba teknik nafas naga lagi, tetapi tubuhnya tidak mengalami masalah seperti yang diharapkan. Bahkan setelah berlatih teknik nafas penyu lagi setelah teknik nafas naga, Lian merasa dia menjadi lebih kuat. Karena tuannya telah memperingatkan Lian tidak berani mencoba terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, ketika Lian menggunakan teknik pernapasan penyu lagi, dia merasa tubuhnya terhalang oleh semacam penghalang. Belenggu telah tercapai. Lian terkejut. Menurut sang master, dibutuhkan setidaknya 1 tahun baginya untuk mencapai belenggu, dan kemudian menerobos dan memahami keadaan yang lebih dalam. Tampaknya ini lebih cepat dari jadwal sekarang. Menerobos belenggu adalah langkah yang sangat penting. Lian akan menjadi lebih kuat jika terobosannya berhasil, tetapi jika gagal, tubuhnya akan rusak dan dia mungkin tidak akan pernah bisa menerobos lagi. Oleh karena itu, Ang Lee sangat mementingkan pendobrakan belenggu tersebut. Death Game keempat akan segera dimulai. Daripada memaksakan terobosan, Ang Lee berencana untuk mencoba lagi setelah Death Game keempat. Ketika Lian keluar dari kamar hari itu, dia melihat semua orang berjaga di depan pintunya. Wajah mereka muram, seolah-olah mereka kehilangan uang. Ada apa denganmu? Apa maksudnya kalian semua menangis? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara An, orang itu ada di sini. Jawab Ali. Siapa? Lian bertanya. Broker, dia di sini untuk menjemputmu untuk berpartisipasi dalam game kematian keempat, kata Chaiko dari samping. Dulu Jessie datang menjemputnya, tapi kali ini broker datang sendiri. Sebelum game kematian keempat dimulai, Lian merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bab 408. Broker itu sedang duduk di sofa di ruang tamu Fali. Dia masih mengenakan jas dan terlihat sangat percaya diri.
Senyuman alami muncul di wajahnya setelah melihat Lian. Ketika Lian melihat broker itu, dia melihat sebuah tas di sebelahnya. Dilihat dari panjangnya, itu pasti sebuah senapan. Broker itu mengikuti pandangan Ang Li dan berkata sambil tersenyum, "Oh, ini adalah senapan sniper yang kamu dapatkan saat berpartisipasi dalam game kematian terakhir kali. Aku mendapatkannya kembali untukmu." Setelah mengatakan itu, dia berdiri, mengambil tas itu dan menyerahkannya kepada Lian. "Periksa dan lihat apakah ada yang salah." Lian mengambil tas itu dan membukanya. Yang ada di dalamnya adalah senapan sniper tipe 85 miliknya, termasuk teropong, moncong, dan sejumlah peluru penembak jitu. Setelah pemeriksaan sederhana, Lian menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan senjata api tersebut, tetapi pandangan depannya mungkin perlu dikalibrasi sebelum dapat digunakan secara normal. "Kapan Death Game keempat dimulai?" Ang Li bertanya. Broker itu melihat arloji di pergelangan tangannya dan berkata, "Saya belum yakin, tapi seharusnya dalam 24 jam ini." Alis Lian sedikit berkerut, dan ada sedikit keraguan di matanya. "Kenapa? Bukan kamu yang memutuskan kapan game kematian akan dimulai?" Broker tersebut menjelaskan, permainan kematian keempat agak istimewa. Lokasi dan waktu permainan semuanya ditentukan oleh Old A. Lian menarik napas dalam-dalam, tampak sedikit terkejut. Bukankah kekuatan A yang lama ini terlalu besar? Untuk aturan mainnya sama seperti sebelumnya. Selain itu, kali ini Anda bisa membawa perlengkapan sendiri. Lian menunduk dan melirik senapan sniper di tangannya, akhirnya mengerti mengapa broker ingin mengembalikan pistol itu kepadanya. Ini mungkin yang dimaksud dengan Lao A. Sedikit berbeda dengan 3 game Blitz sebelumnya, game Blitz keempat ini lebih mirip duel hidup dan mati 1 lawan 1. Ang Li bertarung melawan Old A. Ini seperti pertandingan arena. Hanya satu orang yang bisa meninggalkan arena hidup-hidup. Si tua A sebenarnya meminta broker untuk mengembalikan teropongnya dengan moncong. Seberapa percaya diri atau arogan orang ini? Penglihatan, moncong, memiliki 2 fungsi, penglihatan malam dan deteksi energi panas. Ditambah dengan 3 peluru yang sangat mematikan, peluru penusuk lapis baja, bom pembakar penusuk lapis baja, dan bom peledak penusuk lapis baja, dapat dikatakan tak terkalahkan dalam penembak jitu. Pertempuran. Tapi si tua mengambilnya kembali dan membiarkan dirinya berpartisipasi dalam game kematian keempat dengan senjata dan perlengkapan seperti itu. Apakah dia ingin bunuh diri? Batuk. Broker itu berdeham dan berkata dengan senyuman yang tidak wajar, "Liang, sejujurnya, saya ada di pihak Anda. Saya harap Anda bisa memenangkan Death Game keempat. Bah, hanya kamu yang percaya padaku." Lian mengumpat diam-diam, tidak percaya dengan apa yang dikatakan broker itu. "Tanpa orang ini yang secara diam-diam menimbulkan masalah, saya akan mampu melewati 3 game kematian pertama dengan lebih mudah. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, orang ini ingin mati di game kematian." Senyuman tidak wajar sang broker membuatnya semakin malu, dan dia melanjutkan, "Saya akan memberi Anda saran. Kali ini sebaiknya Anda menggunakan rompi anti peluru dengan level anti peluru 4. Pelindung tubuh level 4 perlu dilengkapi dengan pelat keramik. Ketebalan pelat biasanya lebih dari 20 mm dan beratnya beberapa kilogram." Broker itu benar-benar membiarkan dirinya menggunakan pelindung tubuh setingkat ini. Betapa menghinanya dia terhadap dirinya sendiri. Pelindung tubuh level 4 terdengar sangat bagus, dapat menahan peluru yang menembus baju besi dan dapat memastikan bahwa Ang Li tidak akan terbunuh di game kematian. Namun pelindung tubuh jenis ini memiliki kekurangan yang fatal yaitu terlalu besar dan akan mempengaruhi pergerakan orang yang dilindungi. Ang Li akhirnya menerima saran sang broker. Selain pelindung tubuh level 4, Ang Li juga mendapat helm anti peluru untuk digunakan. Setelah semuanya siap, telepon agen berdering. Setelah menjawab telepon, agen tersebut berkata kepada Ang Li, "Sudah waktunya berangkat." Setiap kali Jesse menjemput Ang Li, dia mengemudi dan kemudian mengambil penerbangan internasional. Agen tersebut menggunakan helikopter untuk menjemput Ang Li. Setelah tiba di bandara pribadi orang kaya di Arab Saudi, dia dipindahkan ke pesawat pribadi dan terbang keluar dari Arab Saudi. Sebagian besar, transportasi broker menghemat waktu. Lokasi Death Game dipilih oleh Old A. Ang Li mengira pihak lain akan berpindah tempat, namun pada akhirnya ia memilih untuk mengadakannya di hutan Amazon. Di pesawat, broker membuka peta definisi tinggi di tabletnya, menunjuk ke suatu titik di atasnya dan berkata, "Liang, kami akan menurunkanmu dari sini." Lian melihatnya dan menemukan bahwa lokasinya juga berada di persimpangan banyak negara. Game Bleach ini memiliki misi tambahan. Kata broker itu dan menatap Lian, seolah mengatakan bahwa tugas tambahan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah jeda sebentar, broker itu mengetukkan jarinya ke layar, dan layarnya membesar. Baru kemudian Ang Li mengetahui bahwa peta tersebut diambil melalui satelit, dan beberapa pria bersenjata yang memegang senapan AK muncul di hutan. Mereka adalah angkatan bersenjata yang bersembunyi di daerah setempat. Mereka mencari nafkah dengan merampok dan menjual narkoba. Tugas tambahan Anda adalah menghancurkan kelompok orang bersenjata ini dalam 48 jam. Broker itu berkhotbah. Bagaimana jika melebihi waktu? Lian bertanya. Broker itu menjawab dengan wajah serius, "Jika Anda memerlukan waktu lebih dari 48 jam untuk melenyapkan kelompok orang bersenjata ini, atau Anda menolak tugas tambahan ini."
Kemudian akan disimpulkan bahwa misi tersebut gagal. Ketika saatnya tiba, si tua akan pergi, dan game kematian keempat akan dibatalkan dan tidak akan pernah dimulai. Petik 2. Artinya semua usahaku sebelumnya sia-sia, forum kematian akan tetap ada, dan aku akan tetap diburu oleh banyak orang, kan? Lian bertanya dengan marah. Broker tidak menyangkal hal ini, tetapi melanjutkan dengan mengatakan, bonus untuk target yang Anda buru di 3 game kematian pertama akan dikreditkan ke akun Anda, dan saya juga akan membantu Anda dengan bonus dari berbagai negara yang Anda buru sebelumnya. Untuk orang yang bersangkutan. Transfer ke rekening yang bersangkutan. Nampaknya jeripayahnya tidak sia-sia, setidaknya ada sejumlah uang sebagai kompensasinya. Bagi Ang Li, yang telah miskin selama paruh pertama hidupnya, ini adalah hal yang baik. Bagaimana jika saya menyelesaikan misi dalam waktu 48 jam? Ang Li bertanya, memikirkan game kematian keempat terlebih dahulu. Broker itu menunjuk ke sebuah gunung besar dan berkata, jika Anda menghadapi angkatan bersenjata itu dalam waktu 48 jam, Anda akan sampai di kaki gunung besar ini. Ketika saatnya tiba, si tua akan menunggumu di puncak gunung ini, dan kamu punya waktu 24 jam untuk berduel. Petik 2. Tampaknya total waktu game Bleach keempat juga akan menjadi 72 jam. Bagaimana jika aku tidak menemukan si tua dalam 24 jam terakhir, atau bagaimana jika si tua tidak menemukanku? Kalau begitu, selamat, kamu telah melewati semua game kematian. Saya akan menutup forum kematian seperti yang dijanjikan. Sangat sederhana. Ang Li kembali memikirkan pembahasan tentang keberadaan Old A. Old A itu nyata, sebaiknya kamu tidak gegabah. Bersambung.